teman-teman sudah lulus ya di ujian pertama kemarin. Ini ada masa sanggah sudah selesai. Nah, ujian kedua kemarin baru terlaksana dan perankingan pengumuman masa sanggah pemberkasan yang lulus ujian pertama daftar ulang ujian pertama itu di November nanti. Tanggalnya belum bisa saya sampaikan ya semuanya karena ini masih sedang kita rencanakan tanggal untuk seleksi kedua. Tapi kira-kira sudah dimulai di minggu ketiga November. Nanti begitu sudah ada kepastian, saya akan umumkan pada teman-teman semuanya kapan ujian memilih formasi tahap kedua itu bisa dimulai. Kemudian ujian tahap kedua itu akan dilaksanakan di kira-kira itu di awal Desember. Tanggal tepatnya segera akan saya laporkan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Jadi ujian ketiga dimungkinkan di awal, digeser di tahun depan. Jadi ujian kedua ini akan dilakukan di bulan Desember, kemudian nanti pemberkasan dan seterusnya di akhirnya. Pengumuman itu kira-kira di akhir Desember, nanti ujian ketiga itu ada digeser di tahun berikutnya. Ini ada perubahan lini masa karena dinamika yang ada di masyarakat yang harus kita akomodasi itu cukup besar. Jadi kalau kita bicara ideal itu mungkin lulusannya tidak terlalu banyak. Lalu ada dinamika, masukan berbagai aspirasi itu yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan berbagai perbaikan terkait dengan mekanisme berikutnya. Itu teman-teman kalau melihat bahwa ada kemunduran dan lain sebagainya, itu yang kita mengantisipasi berbagai masukan ya, aspirasi baik dari Komisi 10, dari Asosiasi Guru 35 tahun plus, Asosiasi Guru Honorer, dan berbagai asosiasi lain, organisasi-organisasi profesi, itu kan mengajukan berbagai macam aspirasi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadilah formasi kita di tahun ini dari perhitungan kebutuhan Kemendikbudristek 1.002.000 dan itu sudah dituliskan undang-undang dalam undang-undang APBN terkait dengan penggajiannya. Namun kalau tadi pagi atau sejak semalam itu di IG saya banyak pertanyaan, saya minta bersungguh-sungguh untuk belajar, tetapi ada yang mengatakan buat apa bersungguh-sungguh belajar atau formasi tidak tersedia, Kemendikbud tidak menyediakan formasi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya bahwa formasi kebutuhan Kemendikbud itu sudah dihitung sesuai dengan data di Dapodik, ketidaktersediaan guru, rasio guru, distribusi guru. Jadi ada juga yang numpuk di sekolah negeri, guru-guru yang PNS. Dengan memperhitungkan berbagai hal tersebut, maka kebutuhan formasinya 1 juta. 1 juta yang kita ajukan kepada Menpan RB. Namun dalam saat ini Menpan tentu menginginkan ajuan itu dari daerah. Dari daerah itu karena yang mengetahui perhitungan kebutuhan dari Kemendikbud itu sebagai bahan analisis, lalu yang pasti tahu sekali berapa kebutuhannya adalah daerah, BKD, maka BKD yang mengusulkan kepada Menpan. Dan usulan itu ternyata tidak semua daerah mengusulkan, tidak semua daerah mengusulkan sesuai dengan kebutuhan, dan tidak semua daerah mengusulkan. Ada 2 provinsi yang tidak mengusulkan, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Yang lain-lain mengusulkan, tetapi tidak sama. Sehingga hasil ini sebenarnya Bapak Ibu perlu tahu bukan dari Kemendikbud, tapi formasi yang tersedia ini adalah usulan dari daerah yang sudah dikonfirmasi oleh Menpan. Berbagai pertimbangan ya, mungkin daerah mempertimbangkan kekuatan anggarannya, mempertimbangkan banyak hal sehingga usulannya tidak sama. 50% saja hasil perhitungan Kemendikbud yang masuk. Jadilah 506. Jadi 506.000 formasi itu kalau kita lihat proses sampai ada formasi itu bukan dari mengusulkan kebutuhan, Menpan itu memfasilitasi dengan mempertemukan BKD apakah perhitungannya dari Kemendikbud itu sama dengan yang ada di daerah, maka terjadilah formasi itu sebenarnya usulan daerah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kondisi sekarang? Probabilitas Bapak Ibu menerima ya. Pelamar yang terdaftar di dalam yang lulus administrasi itu 925.637 seluruh Indonesia. Ujian tahap 1 itu ujian tahap 1 itu 501, kemudian 68% saja yang berhak untuk ujian tahap 1.
tahap selanjutnya ditambah 296.136.000. Dari 629.501 itu, formasi yang dilamar itu 326.478. Jadi yang berhak ikut ujian tahap 1 itu adalah guru kriteria 1 dan 2. 1 guru honorer di sekolah negeri, 2 K2 yang terdata di database BKN. Guru swasta dan lulusan PPG belum bisa ikut di ujian tahap 1 ini. Formasi yang dilamar itu dari semua tersedia formasi itu baru 326.478. Ada formasi yang kosong yang tidak dilamar tahap 1 cukup besar, 36%. Yang siapa saja yang tidak mau itu yang daerah terpencil, Nias Utara, Halmahera Utara, Baripo, Timur Tengah Selatan, dan seterusnya seperti yang ada di layar. Lalu kalau kita lihat seperti ini, presentase formasi yang dilamar, itu sisa formasi kayak di Jawa Tengah misalnya, Jawa Tengah, itu yang dilamar 73, sisa formasi masuk 27%. Tetapi yang 73 ini belum semuanya terambil di ujian 1 ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya bagaimana dengan hasilnya kemarin? Ini ya, saya sampaikan nih. Hasil yang kemarin itu lulus dengan, kalau kita menggunakan nilai ambang batas sesuai dengan Kemenpan 1127, seluruh Indonesia nih saya laporkan yang lulus itu baru 90.836. Itu yang lulus dan dapat formasi. Sedangkan ada yang lulus passing grade, ini yang sedang kita pikirkan apa solusinya bagi mereka. Lulus passing grade, kalah ranking karena memang situ formasinya terbatas, orang yang melamar banyak. Itu 36.487. Perlu Bapak Ibu ketahui, yang kalah ranking ini bukan yang di sekolah induk yang ada guru yang linear. Jadi kalau misalnya ya di Wonogiri, SMP 1 Wonogiri, itu ada guru formasi untuk matematika 3 orang. Ada formasi untuk matematika 4. Ya, 4. Sedangkan guru yang mempunyai yang linear untuk mengajar matematika 3. Gitu ya. Ini perhatikan baik-baik karena ini yang sering sanggah itu yang disampaikan. Di SMP 1 Wonogiri ada formasi 4 untuk guru matematika. Guru yang linear melamar untuk matematika 3, yang eligible untuk melamar matematika 3. Jadi 1 ini ada sisa ya, karena di situ memang hanya 3 yang memenuhi syarat untuk melamar matematika. Sementara di Wonogiri ada 4. 3 orang ini hanya bersaing dengan dirinya sendiri. Tidak disaing oleh siapa-siapa. Kok gitu ada dalam Permenpan RI nomor 28. Jabatan yang sudah dilamar tidak boleh dilamar orang lain. Itu sebenarnya untuk memberi kesempatan pada guru yang bersangkutan tidak bersaing dengan siapapun, hanya cukup lulus passing grade saja, gitu ya. Hanya cukup lulus passing grade karena memang memberikan afirmasi bagi guru di sekolah negeri untuk melamar di jabatan itu. Paham ya? Lalu ada yang nanti ini bicara sanggah nih. Lalu ada yang satu guru matematika tadi boleh dilamar oleh orang lain. Guru negeri lain di sekolah lain yang sekolahnya tidak buka lowongan matematika. SMP 4 misalnya, dia bukanya itu penjas, seni budaya, penjas, kemudian IPS. Ya itu saja. Matematika dia tidak buka, tapi ada guru honorer matematika di situ. Juga di SMP 5, SMP 6, SMP 7, sama kasusnya dengan SMP 4 tadi. Maka guru-guru ini melamarlah satu posisi di SMP 1 tadi matematika. Berarti ada 10 orang guru matematika yang melamar, yang dilamar berapa tadi? 1. Ya kan? Nah, 1 inilah yang kemudian mereka pintar-pintar namanya guru matematika ya. Pintar-pintar kan? Pintar-pintar, tetapi tetap kan yang diambil harus 1. Mungkin 10-10-nya ini saking pintar-pintarnya guru Wonogiri ini semuanya lolos passing grade. Ya, lolos passing grade. Tetapi kan tetap yang diangkat 1 kan ya Bapak Ibu. Nah, 1 inilah yang kemudian dia menjadi guru di situ dan yang lain yang 4 kalah ranking. Ya kalah ranking, inilah dia. Jadi dia itu kenapa harus begitu? Ya karena diatur dalam Permenpan RB bahwa memang yang tertinggi dulu
setelah tertinggi, yang linear yang di situ dulu, yang kedua di ranking, yang terbaik, yang di ranking begitu. Lalu ada pertanyaan, kok yang guru luar yang lolos saya enggak, gitu ya? Mungkin setelah afirmasi, nggak tahunya guru-guru yang dengan afirmasi 10 ini yang bawah ini, guru yang dari luar tadi nilainya bisa lebih kecil daripada yang ada di sana, di yang tadi 1, 2, 3. Tetapi memang jadi yang lolos kok malah guru luar gitu ya. Karena tadi dia tidak hanya memperebutkan sisa formasi. Barangkali nanti dia lolosnya karena bukan murni, tapi lolosnya karena ada penurunan NAB afirmasi ini. Ya kan, kalau dilihat skor murninya mungkin guru luar tadi lebih rendah daripada yang guru negeri yang tidak lolos tadi. Tetapi karena dia dapat afirmasi sehingga dia memenuhi, kok malah guru luar yang lolos, guru dalam tidak. Yang dilebut tadi formasi yang berbeda. Itu yang sanggah yang banyak sekali pertanyaan yang tidak dimengerti mengapa guru luar bisa masuk sementara saya malah tidak lolos, karena yang ada di situ kan harus lolos passing grade dulu dan hanya bersaing dengan diri sendiri. Keadaan ini yang banyak sekali pertanyaan yang saya tidak mungkin bisa menjawab satu-satu. Tapi kira-kira itu, dan ketika dijawab sanggah pun nggak terima karena memang belum mendapat jawaban seperti yang saya sampaikan ini, tidak paham. Jadi kalau kita lihat yang ini lulusnya 90.836 saja, ya kan? Loh, kok kecil ya? Waktu kita mau umumkan kecil sekali nih, sayang kesempatan ujian susah-susah kecil. Sedang yang kalah ranking adalah ini. Nah yang ini kita kan memberi apresiasi pada guru yang sepuh, yang umurnya di atas 50. Nah ternyata yang ini alhamdulillah 90.000 itu 3.810-nya adalah guru senior yang umurnya di atas 50. 14.000-nya adalah K2. Di antara ini berarti sisanya di bawah 50 ya. Lalu setelah itu kita pikirkan apa yang bisa kita kerjakan memberikan apresiasi untuk guru yang sudah berumur 50 ke atas. Ya kan? Lalu sebelum ini diumumkan ke publik, lalu kita buatlah rapatlah dengan Panselnas sehingga memberikan afirmasi kepada guru yang berumur 50 tahun ke atas, itu kompetensi teknisnya dianggap sudah paham. Jadi 100 untuk kompetensi teknisnya. Tetapi dan kompetensi manajerial sosiokultural dan wawancara diturunkan 10 poin. Itu untuk umur 50 ke atas. Sehingga dengan ada afirmasi itu luluslah nambah 4.532 guru di atas 50 tahun. Namun meskipun lulus sebesar ini 3.803-nya kalah ranking karena memang yang tadi saya ceritakan kasus yang nomor 1. Belum cukup sampai di situ, lulusannya belum banyak, sisanya semuanya tanpa kecuali kan semua berhak mendapatkan penghargaan, maka diturunkanlah NAB teknisnya 10 poin, 10% atau 50 poin lagi, sehingga makin banyak yang lulus. Lulusnya 77.961. Namun kalah ranking lagi 53.628. Sehingga lulusan pada saat prasanggah setelah ada NAB baru, Kepmenpan yang baru, dengan menurunkan afirmasi-afirmasi tadi, itu jadi tambah dari 90.000 menjadi 173.000. 173.000 itu sudah alhamdulillah 53,7% dari formasi yang tersedia yang dilamar saat itu. Namun Bapak Ibu tenang saja karena total ini adalah baru 34,2% dari seluruh formasi yang tersedia. Jadi ujian kedua ini memperebutkan sisa formasinya 66%-an, ya 66%-an. Ini yang saya sampaikan kondisi yang saat ini bahwa masih ada 66% yang akan Bapak Ibu rebut lagi di ujian kedua dan ketiga. Gitu ya. Jadi yang kita melihat di sini ada perubahan-perubahan dengan afirmasi yang diberikan. Mengapa ada afirmasi penggolongan umur itu tidak bisa diakomodir? Itu adanya di Permenpan. Misalnya kan ada aspirasi masyarakat boleh dibedakan antara yang pengalamannya 20 tahun ke atas, 15 sampai 20, 10 sampai 15, itu tidak bisa diakomodir karena itu harus ganti Permenpannya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, data Dapodik yang menjadi pokok asal kita melakukan seleksi ini itu berdiri baru tahun 2015. Jadi report
Bapak Ibu guru terkait dengan masa kerja itu tidak ada di Dapodik. Itu hanya berdasarkan pengakuan saja. Nah, pengakuan itu pas sanggahnya pasti akan banyak, karena sanggah sekarang pun